Kita harus punya keyakinan, itu salah satu modal juga untuk usaha. Kalau tidak punya keyakinan, itu pasti sulit untuk berhasil. Optimis dan semangat, itu kuncinya menurut saya. Karena apa? Biasanya kan orang nggak punya modal. Modal segede apapun, kalau kita nggak punya semangat ya habis juga. Jadi kuncinya cuma semangat dan punya keyakinan. Mau nggak mau, saya nggak bisa mundur. Harus menyelamatkan usaha itu. Harus menyelamatkan yang kerja juga. Begitu saya tegasin harus tertib, ada laporan dan lain sebagainya. Ternyata malah ngabur teman saya. Bahkan saya nagih ke agen, dia bilang, saya nggak pernah ngutang, Pak. Dan itu nota-nota bukan nota dari kita. Saya diketawain. Jadi nota itu sudah dipalsukan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo. Saya tinggal di Perumahan Jati Jajar, Blok A15 nomor 1, Tapos, Depok. Saya produksi keripik tempe sagu. Karena saya dan istri sama-sama pekerja, jarang di rumah, jarang ada waktu untuk anak, makanya saya memutuskan diri untuk resign dari Utama Karya. Waktu untuk keluarga nggak ada. Saya pulang malam, berangkat pagi, Sabtu Minggu harusnya untuk keluarga juga sudah capek, jadi tidak ada waktu sama sekali ibaratnya. Jadi kita sadar diri juga, anak-anak masih kecil. Akhirnya saya memutuskan untuk buka usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Alternatifnya yaitu kuliner. Saya coba semua usaha kuliner, ada bakmi, bebek ungkep, ada gudeg, ada sosis Solo, banyak sekali. Saya masuk di perusahaan, di pabrik-pabrik, di kantor-kantor. Namanya orang usaha pengennya laris, tapi begitu laris masalahnya apa? Untuk catering tidak bisa waktu mundur atau waktu dipercepat, tidak bisa, harus tepat waktu. Karena misalnya untuk makan siang itu pengiriman lewat jam 12, yang mau makan sudah malas karena udah telat. Kalau kita datang jam 10 itu kelamaan juga. Mau nggak mau kan harus tepat waktu. Itu jadi kendala juga. Akhirnya kita memutuskan apa yang kira-kira kita juga bisa bekerja, tapi nggak seperti Uber juga, tapi tidak menyita waktu juga. Akhirnya kita mencoba untuk frozen food. Buka toko frozen food, kita produksi frozen, ada dimsum, ada bakso, tapi pangsa pasarnya kurang dapat kita. Sementara waktu kita ada, tapi omset tidak meningkat. Akhirnya kita cari alternatif lagi. Apa yang kira-kira kita bisa kerjakan di rumah, bisa kerjakan dalam jumlah banyak, tapi tidak menyita waktu. Akhirnya kita nyoba di makanan kering. Jadi makanan yang awet. Kita udah nyoba berulang-ulang. Ada buka warung makan, rumah makan, menyita waktu juga kita. Tidak bisa untuk keluarga, kurang. Akhirnya sepakat, karena istri juga kerja. Waktu itu istri masih kerja, pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Istri di bank, jadi berangkat pagi pulang malam. Apalagi kalau akhir bulan, yang mengalahkan dia bisa libur itu cuma Hari Raya Idul Fitri. Tanggal merah apapun kalau akhir bulan tetap masuk. Bahkan saya ikut nungguin sama anak-anak. Kita sepakat sama istri, coba istri saya minta resign juga. Kita diskusi yang cukup panjang juga. Ayo kita buka usaha di rumah. Bismillah, usaha sendiri kalau kita niat, kita semangat pasti bisa. Sebetulnya tempe itu musibah awalnya, karena saya sudah mempersiapkan diri untuk memproduksi amplang karena sudah diterima pasar waktu itu. Jadi saya sudah survei pasar, saya sudah jualan, sudah diterima. Saya punya keyakinan bahwa amplang bisa. Nah, tapi saat itu ada teman datang bercerita bahwa usahanya tidak bisa dijalankan. Nah, dia datang minta dibantu untuk menjalankan usaha itu. Nah, saya sudah 2 kali ke rumahnya waktu itu. Dia usaha keripik tempe, dia minta, katanya sudah ada pangsa pasarnya, per hari itu bisa 2 kintal. Nah, saya sempat kaget juga. Singkat cerita, dari pembicaraan itu kita sepakat, dia minta dimodali, saya modalin,
mulailah kita produksi keripik tempe. Di awal produksi, di awal ngirim ke agen-agen yang dia punya, sempat heran juga bahwa sekali ngirim 2 kental, 3 kental itu langsung bayar cash, tidak ada yang diutang. Saya takjub juga. Selama ini saya bisnis biasanya bayar belakangan. Ini cash, tidak ada ngutang sama sekali. Makin tertarik saya. Nah, tapi berjalannya waktu, kita ada penjualan tapi uang tidak masuk. Nah, begitu ditanyakan agak muter-muter si temen ini. Akhirnya saya tegasin, kalau memang kita mau kerjasama harus tertib. Begitu saya tegasin harus tertib, tidak bisa ditunda. Saya harus tentukan waktu ini, harus ada laporan dan lain sebagainya. Ternyata malah ngabur teman saya. Nah, disitulah saya sempat down juga. Kenapa? Produksi saya waktu itu yang stok itu masih ada lebih dari 1/2 ton siap edar tapi tidak dikirim. Itu kedua, uang penjualan juga tidak masuk, bahkan saya nagih ke agen, saya diketawain. Dia bilang saya nggak pernah ngutang, Pak, dan itu nota-nota bukan nota dari kita. Jadi nota itu sudah dipalsukan juga. Jadi begitu saya nagih, wah ini bukan nota dari saya, ini nota saya kayak gini. Begitu dicocokin memang bukan, karena saya nggak tahu. Ada beberapa agen tuh, begitu saya datangi, saya tagih, sama kondisinya. Saya datangi lagi, saya tagih, sama kondisinya. Sebetulnya sudah dibayar cash, tapi dia ganti nota. Sementara saya tidak bisa bikin tempe, tidak bisa bikin keripik tempe, tidak punya pangsa pasar, tenaga kerja banyak sekali. Waktu itu ada sekitar 10, mau nggak mau, saya nggak bisa mundur. Harus menyelamatkan usaha itu, harus menyelamatkan yang kerja juga. Waktu itu kita kompromi, kita ngobrol dengan karyawan, karena karyawan semua adalah karyawannya dia, bawaannya dia. Akhirnya saya ajak komunikasi, bagaimana mau terus jalan atau tidak, ikut saya atau tidak, saya tetap jalan. Walaupun saya belum bisa bikin TB, walaupun saya belum punya market, tapi mereka semua mendukung. Akhirnya saya minta ke karyawan untuk mencarikan tenaga kerja khusus untuk bikin tempe. Dari pagi sampai malam, saya keliling Jabodetabek. Saya tawar-tawarkan ke agen-agen makanan ringan. Titik terendah lagi yang lebih dari rendah itu ya waktu di proyek saya. Bahkan teman sendiri waktu itu. Kita sudah garap proyeknya, harusnya sudah hak kita untuk dibayar. Mundur, nggak dibayar, bahkan sampai sekarang pun nggak dibayar. Nah, cuma kan kadang kita serba susah. Mikir satu sisi itu temen, relasi kita sudah akrab, udah sangat baik hubungannya, tapi di lain sisi juga kewajibannya nggak ditunaikan ke kita, agak susah juga kita. Kalau kita nggak kenal sama sekali malah gampang, tapi karena kita ada hubungan pertemanan juga, kita susah juga. Itu lebih dari 100 juta, bahkan barangnya masih ada sampai sekarang. Akhirnya 3 hari berjalan, saya dapat market. Ada beberapa market, 5 market ada. Saat itu langsung habis. Stok yang tadinya sekitar 7 kuintal, itu saya keliling 3 hari habis. Semakin semangat saya. Waktu itu saya sempat produksi per hari 125 kilo, Pak. Itu habis. Bahkan mau lebaran, itu begitu goreng, sorenya sudah habis. Tidak ada stok sama sekali. Karena sudah di order. Alhamdulillah, dari musibah jadi berkah. Berkahnya bagaimana? Yang tadinya saya tidak mengenal ilmu pertempean, ini malah justru Pak D-nya yang menipu saya. Melihat berita kondisi saya, beliaunya dengan sukarela datang, menawarkan diri untuk membantu saya, untuk mengajari saya bikin tempe. Beliau datang seharian sama anak buah. Saya terus terang sangat terharu sekali. Ini malah jadi berkah bagi saya. Ahlinya tempe, pakarnya tempe datang ke sini tanpa diduga. Akhirnya saya diajarin sama anak buahnya, Pak D. Seharian saya diajarin sambil saya ngobrol sama Pak D. Anak buah saya suruh belajar. Akhirnya kita dikasih waktu 3 hari sama Pak D. 3 hari anak buahnya untuk ngajarin di sini. Akhirnya 3 hari kita belajar. Saya pun ikut belajar. Jadi 3 hari selesai belajar, kita bikin. Itu belum bukan berarti langsung sukses bikin tempenya. Ada kalanya juga busuk juga, gagal juga. Tapi
kita nggak patah semangat. Ya kendala pasti ada, kita jalani terus. Akhirnya saya ada gagal, ada berhasil, gagal berhasil. Itu saya nyari guru lagi, saya nyari tukang. Akhirnya saya diajarin tukang di sini, dari proses merebus sampai tempe itu jadi. Kendalanya apa? Oh, kalau besok ini calon nggak jadi, supaya jadi bagaimana? Kita dapat ilmu baru di situ. Nah, dengan begitu akhirnya saya bisa menguasai cara membuat tempe, bahkan goreng pun saya bisa juga. Karena apa? Kuncinya di situ, membuat tempenya dan gorengnya. Kalau sebelumnya memang kita manual, pemotongan manual, bahkan alatnya juga masih ada, pemotongan manual, semi mesin juga, cuma dia potongannya masih kurang bagus. Nah, saya inisiatif harus beli mesin. Karena apa? Itu kuncinya. Kalau pakai mesin, base-nya kecil. Kalau kita manual, sampahnya luar biasa. Itu harusnya bisa dijual jadi sampah. Karena rusak di pemotongan, Pak. Waktu itu saya beli mesin, sampai di sini harganya, saya beli dari Kediri. Dari Kediri itu 9,5 juta. Terus ongkos kirim, waktu itu 1 juta. Jadi 10,5 juta sampai di sini. Itu saya beli. Setelah itu, karena saya juga tadinya orang proyek, mesin las punya, alat-alat proyek punya lah, saya bisa ngelas. Akhirnya saya contek karena sangat sederhana sekali, saya contek. Akhirnya saya jual juga. jadi nggak cuma bikin tempe sekarang, saya nggak cuma bikin keripik tempe, tapi jualan alat juga sekarang. Jabodetabek saja, menurut perhitungan saya menguasai 5% aja. Itu sudah luar biasa. Sehari 5 kuintal itu. Karena pangsa pasar Jabodetabek sangat besar sekali. Untuk saat ini produksi rata-rata 125 kilo. Karena yang goreng orang 6, itu satu orang tuh minimal 25 kilo goreng. Jadi dia per hari itu 150 kilo. Apes-apesnya itu 125 kilo pasti dapat. Karena proses produksi tempenya sendiri kan dia kan pakai ragi ya. Jadi kehidupan tuh nggak bisa dijamin bahwa dia akan hidup normal semua. Kadang ada yang kendala busuk atau apa. Jadi target kita memang 150, tapi minimal 125 itu habis. Ada perusahaan itu maklun ada, terus agen-agen itu rata-rata dia maklun juga. Dia akan pakai merek mereka sendiri-sendiri. Saya waktu itu masih offline. Saya terus seminggu itu 2 kali 3 kali itu saya keliling khusus untuk cari market. Tapi sebetulnya kita sadarin bahwa market sekarang itu yang paling bagus adalah online. Sementara saya kan anak kolonial bukan anak milenial, jadi gaptek saya. Makanya saya inisiatif ngambil karyawan yang ahli IT. Kebetulan mahasiswa semester akhir ya, saya komunikasi, saya buka lowongan kerja, dia daftar, saya wawancara bahwa saya punya keinginan seperti ini, konsep seperti ini. Saya cuma punya konsep, tapi saya tidak bisa menjalanin karena saya gaptek. Dia bisa menjembatani saya bahwa saya punya konsep ini, dia yang menuangkan konsep saya. Akhirnya sekarang online, yang sebelumnya Facebook itu cuma punyaan doang, nggak pernah buka, sekarang dimanfaatkan. Sering posting-posting, terus yang tadinya WA itu nggak ngerti status WA seperti apa juga, cuma untuk halo dan WA doang, ya kan? Sekarang status dimanfaatkan. Terus dia juga mendaftarkan untuk di marketplace, di Shopee, di Lazada itu. Jadi konsep yang saya inginkan dia tuangkan di situ. Sangat berterima kasih juga kita dibina dari Pemkot. Ada hubungannya juga dengan binaan-binaan dari Pemkot. Ada pendampingan. Karena apa? Satu, kita tambah relasi. Kedua, kita tambah ilmu baru. Kita ada pelatihan. Misalnya kayak kita pas WUB, kita diajak ke Indofood, Bogasari. Itu kan pengalaman baru yang mungkin di antara perjalanan itu ada peluang untuk kita. Belum tentu. Pas perjalanan di sini peluangnya di sini belum tentu. Karena peluang kita tidak tahu juga kapan datang peluangnya.
Kalau menurut saya peluangnya sangat luar biasa. Karena itu tadi saya bilang, saya menguasai pasar 5% saja, nggak usah 50%, 5% saja. Wah, udah luar biasa. Saya saat ini sekitar 150 kilo per hari, itu paling nggak ada 2% dari kuota yang ada di Jabodetabek. Kalau memang ada teman-teman, saudara yang mau belajar mengenai produksi tempe, boleh mau ke sini atau WA bisa hubungi saya. Mau belajar langsung di sini bisa, mau butuh alatnya juga kita sedia juga. Kalau keripik tempenya itu per kilonya itu 40.000, satu bal itu 2 kilo itu 80.000. Itu harga reseller. Itu kalau kedelai biasa. Kalau kedelai non GMO atau kedelai organik itu harganya per kilo 55.000. Itu jadi per balnya itu 110.000. Itu kedelai yang non GMO. Kalau untuk alat itu 8,5 juta. Itu nanti kalau ada yang membutuhkan alat ini, saya training, bahkan untuk training dari pembuatan tempe sampai jadi sampai goreng. Saya ajarin sendiri, tangan saya sendiri. Kalau untuk keripik tempe khususnya, itu adalah proses pembuatan tempe dan proses penggorengan. Itu kuncinya. Dua itu. Kalau dua itu kita sudah kuasai, itu insya Allah produksi itu lancar. Satu, kalau untuk proses produksi, karena tempe itu adalah proses kehidupan, dia memerlukan ragi. Jadi bukan barang mati. Kalau barang mati cetak selesai, kita timbang masing-masing formulanya selesai pasti jadi. Tapi kalau untuk tempe itu faktor alam pun menentukan, faktor kebersihan kita pun menentukan. Kalau kita jerok, yakin tempenya juga nggak akan bagus karena terkontaminasi. Jadi banyak faktor yang kita perhatikan, kebersihan, faktor alam, misalnya pas musim penghujan, musim panas, itu pun pemberian raginya juga akan beda. Suhu juga mempengaruhi, harus diperhatikan itu. Cuma memang peluang masing-masing orang juga beda juga, kesempatan juga beda juga. Bahkan sudah seperti yang awal-awalnya saya juga luar biasa usaha, belum menemukan jalan, ya tetap harus kita yakinin pasti suatu saat bisa, nggak mungkin nggak bisa. Harus punya keyakinan dulu. Perkara kita sudah berusaha sampai sehari, 2 hari, sebulan, bahkan setahun 2 tahun belum berhasil, mungkin belum nemu jalurnya. Tapi sebelum kita menemukan jalur yang bagus, yang kita yakinin, kita jalani dulu dengan semangat. Suatu saat mungkin jalan kita bukan dari situ, tapi itu mungkin jadi sarana jalan kita ke depannya. Jangan terlalu egois juga. Maksudnya, wah pokoknya harus ini saja. Kalau nggak ini nggak bisa misalnya. Harus keripik tempe usaha saya. Kalau nggak keripik tempe nggak. Belum tentu. Mungkin di tengah jalan, oh ternyata yang kita punya peluang amplang misalnya. Apa salahnya? Gitu. Jadi yang penting sebelum kita menemukan jalan yang bagus, ya udah kita yakinin itu, kita jalanin. Kita harus optimis dan semangat, itu kuncinya menurut saya. Karena apa? Biasanya kan orang nggak punya modal. Modal segede apapun, kalau kita nggak punya semangat ya habis juga. Kita nggak punya keyakinan habis juga. Tapi kalau kita taruhlah modalnya tipis, tapi punya keyakinan, punya semangat, pasti kita akan bisa. Karena mungkin kita ketemu orang yang bisa mensupport kita. Jadi kuncinya cuma semangat dan punya keyakinan.